Di suatu jalan hening di malam hari di depan rumah Rara. Rara, awas! Ayah, ayah, ayah bangun ayah. Jangan tinggalin Rara ayah. Rahayu Saptaji Setyaningsih, gadis yatim miskin, mahasiswi di sebuah universitas di Cirebon. Sembari kuliah, dia berprofesi sebagai serabutan. Bukan tanpa alasan, melainkan guna memenuhi biaya pendidikan dan nafkah keluarganya. Ya, itulah aku. Rahayu Saptaji Setyaningsih, atau akrab disapa Rara. Buatku, tinggal bersama 2 orang anggota keluarga memang bukan hal yang terlalu menyenangkan. Tak seperti keluarga lainnya yang masih utuh, hanya rasa syukur yang dapat mengobati kekurangan ini. 12 tahun sepeninggalan ayah, aku mulai menjadi tulang punggung keluarga. Kelaraan masih dan makin nampak jelas di pelupuk mata. Biaya hidup selalu menghantuiku sepanjang waktu, dengan kondisi ibuku yang sakit-sakitan, seakan menambah daya ledak di dalam otakku. Kak, gula di dapur habis. Ibu minta dibuatkan teh hangat. Kurogoh kocekku, kutinggalkan pikiranku bersama gelas di depan teras. Hanya ada beberapa uang receh saja. Mau tak mau, aku harus mengemis hutang di warung depan. Teh sudah didapati gadis kuat itu. Sembari mengaduk teh, otaknya tak pernah berhenti untuk memikirkan solusi masalah hidupnya yang tak istimewa. Mbak. Kenapa toh, Ra? Buru-buru begitu? Antar aku ke tempat yang pernah Mbak ceritakan. Hayu Mbak, aku sudah siap. Setauku, perlu kuat mental loh, Ra, buat ikut cara beliau. Sudahlah Mbak, aku yakin kuat mental untuk mengikuti cara tabib sakti itu. Mereka bagaimanapun itu, aku pengen satu persatu masalah yang ada di otakku ini perlahan menghilang. Seru Rara dengan raut wajah yang penuh dengan keyakinan sambil menatap Latih dengan posisi yang sudah siap untuk pergi ke rumah tabib sakti itu. Apa benar kamu yakin, Ra? Kalau ternyata setelah kita ketemu sama tabib sakti itu permasalahan kamu malah semakin berat gimana, Ra? Kalau di tengah perjalanan ke rumah tabib sakti itu, kita diganggu makhluk halus peliharaan tabib itu gimana? Rara menatap ke arah Latih dengan penuh ketegasan sambil berbicara dalam hati. Kalau bukan karena penyakit yang diderita ibuku yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk sembuh, aku gak mau berurusan dengan tabib sakti macam ini. Mbak Latih, kita ini kan hanya menanyakan penyakit yang diderita sama ibu, bukan untuk cari masalah sama tabib sakti itu. Lagian, kalaupun kita diganggu sama makhluk-makhluk itu dari risiko kita. Bukannya memang seorang tabib itu dibantu juga sama makhluk-makhluk halus untuk kesembuhan pasiennya? Ya sudah. Aku yakin kamu ini perempuan berani. Jadi ayo, aku akan tunjukkan jalan menuju rumah tabib sakti itu. Tapi, kalau di tengah perjalanan terjadi sesuatu, kamu harus tanggung jawab ya, Ra. Tenang aja Mbak, percaya aja sama aku. Pasti aku akan jagain Mbak. Tanpa menunggu waktu lama, mereka pun langsung bergegas menuju lokasi rumah tabib tersebut. Posisi kediaman rumah tabib sakti itu berada di kampung sebelah dari kediaman rumah Rara. Aksesnya cukup sulit dan memerlukan waktu 30 menit untuk sampai di sana. Mereka pun harus menyeberangi sungai untuk bisa sampai di kampung sebelah. Karena letaknya yang terpencil, mengharuskan Rara dan Latih untuk berjalan kaki untuk sampai ke lokasi. Baiklah, ini semua sudah kuperlihatkan. Tugasmu hanya menaati dan memberi apa yang telah aku minta. Disodorkannya plastik hitam yang diikat dengan pelepah pisang yang kering. Rara dalam hati berbicara, menerima, mengangkat bungkusan itu ke hidungnya. Apakah sanggup ibu meminumnya? Baunya aneh sekali. Tidak lagi memikirkan dirinya sendiri karena ulahnya. Sepanjang jalan hanya suara jangkrik dan bayangan yang mondar-mandir seakan ingin menikam kami berdua. Ra, bunyi apa barusan?
pegang tanganku. Fokus pandangan ke depan. Jangan bilang sudah mulai dari sini permintaan dari tabib itu. Mbak tenang. Bayangan hitam lari kencang hingga Rara terjatuh. Latih membawa Rara tanpa banyak bertanya. Itu karena sugesti suasana alam aja mbak. Suasana malam juga. Aku gak apa-apa. Mbak hati-hati di rumah. Aku mau pulang mau kasih ini ke ibu. Terima kasih banyak ya mbak. Assalamualaikum. Bu, ibu. Waalaikumsalam. Kamu seharian ini kemana aja, Dok? Ibu khawatir. Ibu mau cari kamu susah karena keadaan ibu seperti ini. Aku sebenarnya bu. Anu apa, Dok? Anu apa? Ayolah bicara. Jangan menambah pikiran ibu. Karena penyakit ibu semakin hari semakin bertambah menggerogoti tubuh ini. Pada akhirnya Rara tidak memberikan bongkahan tersebut kepada ibunya karena keraguan terus menghantuinya. Enggak bu, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku bangga punya ibu yang kayak ibu. Ibu gak pernah ngeluh sama keadaan kita. Dok, bagi ibu, kamu dan adikmu adalah harta paling berharga setelah kepergian mendiang ayahmu. Aku sayang ibu. Sambil memeluk ibunya dengan tetesan air mata. Rara bersih-bersih badan ya bu, mau istirahat. Rara pun bergegas ke kamar dengan langkah kaki terburu-buru. Langkah kaki Rara membuat Sekar curiga. Akhirnya Rara membuntutinya. Kak Rara, tunggu. Apa sih kamu? Sana. Aku malam ini tidur sama Kak Rara ya. Aduh Sekar, baiklah. Rara dan Sekar pun tidur berbarengan dengan pulas. Suara jam dinding yang terjatuh dengan sendirinya. Rara pun terbangun dengan rasa kaget yang luar biasa. Bahkan tiba-tiba lampu kamarnya kelap-kelip sendiri. Bagi Rara malam itu terasa haru, sunyi tanpa suara. Dan seperti ada bayangan yang terus menikam. Tiba-tiba bayangan tersebut menghilang dan lampu kamarnya kembali menyala dengan normal. Lalu Sekar terbangun dan bertanya kepada Rara yang sedang terkejut dengan apa yang ia lihat malam ini. Ada apa, Kak? Kenapa Kakak ketakutan seperti itu? Rara yang tidak ingin membuat adiknya khawatir langsung menjawab seakan tidak terjadi apa-apa. Gak ada apa-apa Sekar. Kamu lanjut tidur aja yuk. Lalu Rara dan Sekar melanjutkan tidurnya dan Rara melupakan kejadian malam ini. Keesokan malam. Malam ini Rara dan Sekar tidur di kamarnya masing-masing. Tiba-tiba kejadian yang Rara alami kemarin malam terjadi kembali. Namun kali ini Sekar yang mengalami. Sekar yang terbangun merasa ketakutan melihat kejadian itu, langsung teriak memanggil kakaknya yang sedang tidur. Kakak! Namun bayangan tersebut langsung berhasil merasuki tubuh Sekar, yang membuat Sekar tidak terkendali dan mengamuk di dalam kamar. Rara yang terbangun mendengar adiknya teriak langsung bergegas ke kamar Sekar untuk mengecek adiknya. Ternyata adiknya sedang terdiam duduk di tempat tidur. Lalu Rara mendekati adiknya dan bertanya. Sekar ada apa memanggil kakak? Tiba-tiba Sekar langsung menengok ke arah Rara dan langsung mencekik dan mengancam akan membunuh Rara jika tidak memberikan bungkusan itu kepada ibunya. Cepat berikan bungkusan itu kepada ibumu. Kalau tidak, aku akan membunuh kau dan adikmu ini. Lalu bayangan yang merasuki tubuh Sekar pergi dan Sekar tidak sadarkan diri. Lalu Rara cepat-cepat mengambil minum. Tidak lama kemudian Sekar sadar dan bertanya kepada kakaknya. Kenapa kakak ada di sini? Apa yang terjadi denganku, Kak? Tidak apa-apa Sekar. Kamu tadi memanggil kakak kenapa? Aku tadi melihat bayangan hitam yang lewat dan tiba-tiba lampu kamarku kelap-kelip saat bayangan itu lewat, Kak. Aku takut, Kak. Rara berusaha menenangkan adiknya yang ketakutan dan memastikan bahwa yang adiknya lihat hanya halusinasi. Mungkin itu hanya halusinasimu Sekar. Mungkin kamu lupa baca doa tadi sebelum tidur. Sudah, kamu lanjut tidur ya. Kakak temenin kamu. Sekar menatap ke arah langit-langit atap. Sekali berkedip seperti melihat seonggok kepala yang menggantung. Melek lagi
berteriak lagi. Kak, boleh tidurnya sambil peluk aku? Tanpa berkata-kata, dengan perasaan was-was ia dekap adik satu-satunya ke dalam pelukannya. Waktu menunjukkan pukul 4 menjelang azan subuh. Ibu Rara dan Sekar badannya memang sakit, tapi raga dan iman tetap membawanya kepada Tuhan. Menggerakkan badan dan kaki, ingin bersiap menunaikan sholat subuh. Badan Ibu Rara terasa ada yang menahan. Mulutnya dibekap kuat dan matanya dipaksa menatap langit-langit atap. Hanya kakinya dan tangannya yang mampu berbicara, seolah meminta tolong. Rara, sekarang tolong ibu. Rara yang biasa bangun pukul 5 dan selalu menghampiri kamar ibunya, terpaku kaget mendekap badannya sendiri melihat ibunya seolah berontak minta tolong. Bu! Ibu! Ibu ngomong! Bu! Jaga ibu baik-baik ya, Sekar. Ibu, ini sendok dan gelas. Ketika ibu lapar dan haus, ketuklah ini agar Sekar tahu. Sekar, siapkan ibu makan setiap pagi dan suapkan nasi kepada ibu ya, Dek. Badannya yang hanya bisa berbaring, hanya otaknya yang mampu berbicara kepada diri sendiri. Selalu menangis ketika mencoba ingat siapa yang berani menampakkan diri di hadapannya. Makhluk apa itu? Yang hanya kepala saja dan berada di langit-langit atap dan mampu membuatku seperti ini. Menangis sekencang-kencangnya, andai bisa. Ra, ini kok pemantik koreknya ndak mau terpasang ya? Oh, sini Mbak, aku bantu rapihkan. Rara dan Latih sebagai pekerja serabutan pemasang pemantik korek api dan memastikan korek api tersebut bisa menyala. Perusahaan kecil itu ada di desa dan hanya memanfaatkan warga desa dengan upah 2.500 per satu karung korek api. Nah, sekarang Mbak coba supaya korek api itu bisa nyalain api lagi. Alih-alih Latih membawa korek api tersebut dekat dengan api, api membesar dan menjalar ke tangan Latih. Tangan Latih pun ikut terbakar separuhnya. Para pekerja lainnya termasuk Rara pun sontak terbelalak, kaget melihat api yang dalam hitungan detik sudah menjalar dengan cepat dan melukai tangan Latih. Beberapa pekerja hanya berlarian dan menyelamatkan diri masing-masing, dan sebagian lainnya mencari alat pemadam api. Dengan suara riuh berlarian ke sana kemari dengan raut wajah yang memiliki kepanikan. Tolong! Api sudah mulai membesar. Cari pertolongan. Cari alat pemadam api. Hubungi petugas damkar. Hubungi rumah sakit, ada korban luka di sini. Kondisi Rara yang saat itu amat sangat dekat dengan Latih. Terkena sedikit percikan api yang hampir membakar seluruh gudang. Namun ia tidak menghiraukan kondisinya yang saat itu pun sedang terluka karena terkena percikan api. Ia pun langsung bangkit dari posisi duduknya dan berteriak kepada Latih. Mbak Latih! Mengambil kain basah yang tercelup ke ember kecil di sebelah tempat duduknya yang biasa ia gunakan untuk menetralisir rasa perih dan panas pada ibu jarinya. Akibat terlalu sering memantik korek api tersebut untuk dicoba apakah layak atau tidak untuk dijual. Ia pun langsung menyiramkan ember yang berisi air pada api yang masih menyala di dekat Latih. Bermandikan keringat dan air mata melihat sahabatnya kesakitan akibat luka bakar, ia pun berbicara kepada Latih dengan suara yang lantang karena kondisi gudang yang amat sangat riuh akibat kepanikan. Sabar sebentar Mbak Latih, Mbak pasti kuat, Mbak pasti bisa. Lara langsung meletakkan kain basah pada luka bakar di tangan Latih. Dengan cara ditotol-totol untuk mengurangi rasa panas dan perih pada tangannya. Sembari ia merangkul Latih untuk keluar dari titik api tersebut. Dari luar gudang nampak terdengar sirine berbunyi. Diperkirakan itu adalah petugas damkar. Beruntungnya semua pekerja telah dikeluarkan dari dalam gudang tersebut sebelum api menjalar lebih besar. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Suasana di rumah Rara. Sekar, adik Rara, sedang mencuci piring di dapur rumah. Dan saat itu ia sedang melamun, memikirkan apa yang ia lihat malam tadi. Seketika lamunannya pun buyar, manakala ia melihat pintu kamar mandi yang semula terbuka, kini tiba-tiba tertutup dengan keras seperti ada orang yang menutup pintu dari arah dalam kamar mandi. Astaga, apa itu tadi? Apakah ada angin? Dengan wajah yang baru tersadar dari lamunan yang saat itu sangat kaget mendengar dentuman pintu kamar mandi, ia pun langsung menutup keran air dan bergegas menuju dekat pintu kamar mandi. Sekar amat sangat penasaran dengan kejadian yang baru ia alami beberapa detik yang lalu.
Akhirnya ia pun mendekati pintu kamar mandi yang menjadi fokus utamanya pada saat itu. Saat ia ingin mendekati pintu kamar mandi itu, fokusnya pun tertuju pada helaian rambut, seperti rambut rontok yang berceceran di lantai dekat pintu kamar mandi. Ia pun mengambil beberapa helai tersebut dan berpikir sejenak. Rambut siapakah ini? Rambutku juga pendek. Rambut Karara ikal dan tidak lebih panjang dariku. Rambut ibu. Rambut ibu pun sudah banyak yang berwarna putih. Mana mungkin? Saat itu Sekar tidak berpikir aneh terhadap sesuatu di dalam sana. Pada akhirnya perlahan ia memutar gagang pintu kamar mandi itu dan mencoba untuk membuka secara perlahan. Rasa-rasanya pintu tersebut terasa cukup berat seperti ada yang menahannya. Pada akhirnya perlahan pintu tersebut pun terbuka lebar. Sekar pun melihat keseluruhan isi kamar mandi, namun tidak satupun hal aneh yang ia dapat. Sampai ketika seisi kamar mandi sudah ia amati, dan ketika ia menoleh ke belakang untuk keluar dari kamar mandi itu, tiba-tiba ada cairan yang menetes tepat di atas kepalanya. Ia pun seketika mematung dan mengecek dengan jari tangannya sendiri, apakah cairan barusan tadi. Dia pun melihat jika cairan itu adalah darah yang tercium dan sangat amis. Dengan kondisi yang amat sangat terkejut, ia masih dalam posisi mematung. Ia pun menoleh ke arah langit-langit kamar mandi. Didapatinya sesosok wanita berambut panjang dengan pakaian serba hitam sambil menenteng kepalanya yang terpisah dari tubuhnya yang berceceran darah dan berbau amis. Sontak Rara langsung berteriak dan bergegas untuk lari keluar dari dalam kamar mandi. Keluar kamar mandi dengan derai air mata dan keringat membasahi wajah dan tubuhnya, serta rasa mual yang ia alami akibat bau amis dari darah yang ia lihat tadi. Dengan deru nafas yang tersengal-sengal, ia coba menegakkan dirinya agar ibunya yang sedang sakit tadi tidak memikirkan kejadian apa yang barusan ia alami. Ia pun menyeka keringat dan air mata dan beranjak menuju kamar ibunya. Betapa terkejutnya Sekar manakala ia melihat sosok wanita yang memunggunginya sedang menatap ke arah meja rias dengan mengurai rambut putih panjangnya. Dengan tatapan kosong, tak tahu arah yang bisa ia lihat dari sudut kaca di meja rias itu. Dan ternyata sosok wanita tersebut adalah ibunya. Sekar mendekati ibunya yang sedang mengurai rambut tersebut. Namun saat sudah sampai di dekat ibunya, Sekar kaget saat melihat kaca rias tersebut. Ternyata di belakang Sekar dan ibunya, sosok wanita tanpa kepala tersebut kembali menampakkan dirinya dengan membawa pisau dan hendak membunuh Sekar dan ibunya. Sekar pun yang sangat ketakutan langsung melarikan diri keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar. Tolong! Tolong! Lalu warga yang kala itu datang saat melihat Sekar yang menjerit minta tolong dan langsung bertanya kepada Sekar. Ada apa, Sekar? Ada wanita dengan kepala terlepas. Dia ingin membunuh ibuku dan aku, Pak. Kalau begitu kita coba cek ke dalam. Saat mengecek ke dalam, ternyata tidak ada apapun dan ibunya tidak kenapa-napa dan sedang mengurai rambutnya. Tidak apa-apa, Sekar. Di dalam rumahmu. Mungkin kamu sedang banyak pikiran, jadi berhalusinasi, Sekar. Lalu warga meninggalkan rumah Sekar dan tak lama kemudian Rara pulang dari tempat ia bekerja dan menanyakan apa yang terjadi di rumah kepada Sekar. Ada apa, Sekar? Mengapa kamu menangis ketakutan, Sekar? Aku melihat wanita dengan kepala yang ia pegang dan memegang pisau ingin membunuhku, Kak. Rara langsung memeluk Sekar dan berusaha menenangkan Sekar yang sedang ketakutan. Sudahlah, Sekar, jangan menangis. Lagi pula kamu dan ibu tidak terjadi apa-apa. Sudah ya, tidak perlu menangis lagi. Sehabis sholat maghrib, Rara langsung bingung dan banyak sekali kejadian aneh dan janggal yang terjadi dengan dirinya, maupun adiknya dan ibunya. Lalu Rara berpikir untuk kembali menemui tabib sakti untuk menanyakan beberapa kejadian janggal yang dialami beberapa waktu ini. Rara pergi ke rumah Latih untuk mengajak Latih untuk pergi mencari tabib sakti itu kembali. Mbak, kamu mau mengantarku kembali untuk menemui tabib sakti itu besok? Ada hal yang ingin aku pertanyakan kembali kepadanya. Kamu serius, Ra? Sehabis kita menemuinya saja, banyak sekali kejadian aneh yang kita alami selama ini. Kamu yakin ingin menemuinya kembali? Aku yakin, Mbak. Aku ingin menuntaskan masalah ini, Mbak. Agar adikku dan ibuku tidak diterus-terus seperti ini, Mbak.
Baiklah, jika kamu bersikeras ingin menemuinya. Besok pagi kita berangkat untuk menemuinya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk kembali menemui tabib sakti itu esokan harinya. Loh, kok nggak ada orang yang Mbak Latih? Nggak tahu, Ra. Seingat Mbak mah waktu itu kan rumahnya di sini. Seingat aku juga gitu, Mbak. Aku yakin pasti ini rumahnya. Cari siapa, Mbak? Tanya seorang warga lokal kepada mereka berdua. Aduh, ya Allah, Bapak bikin kaget saja. Maaf, Mbak, kalau saya ngagetin. Soalnya saya lihat Mbak berdua kayak kebingungan gitu. Nah iya Pak, kebetulan kita lagi mencari Mbah Krisno. Seingat saya, rumahnya yang ini Pak. Loh, emangnya Mbak nggak tahu ya? Mbak Krisno sudah 1 tahun yang lalu meninggal. Setelah beliau meninggal, anaknya memutuskan untuk pindah dari sini. Kalau boleh tahu pindahnya kemana ya, Pak? Waduh, kalau itu saya nggak tahu pastinya, Mbak. Terakhir kali saya ketemu Dario, dia nggak banyak bicara. Semenjak itu, dia tiba-tiba menghilang. Tapi dengar-dengar sih, sekarang dia di desa Brabagan, Kecamatan Kertasari. Oh, begitu ya, Pak. Ya sudah, Pak, kalau begitu. Terima kasih banyak ya, Pak. Kami akan cari ke sana. Tadi namanya Dario ya, Pak? Iyo Dario, asline Daryono, tapi biasa dipanggil Dario. Ya sudah kalau begitu, kami pergi dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Enggih Mbak sami-sami. 2 hari setelah itu, mereka memutuskan untuk mencari alamat seadanya yang diberikan oleh warga yang mereka temui kala itu. Sekar, jagain ibu dulu ya. Kakak sama Mbak Lati mau pergi. Ada urusan bisnis dulu. Sampai kapan, Kak? Kakak nggak lama kan? Enggak kok, Dek. Cuma sebentar. Paling sore juga pulang. Oh ya sudah, Kak. Hati-hati ya. Akhir-akhir ini sikap Mbak Rara agak aneh. Seperti orang yang ketakutan gitu. Udah gitu suka berpergian. Semoga Mbak Rara baik-baik saja ya. Setelah kurang lebih setengah hari mencari, akhirnya mereka tiba di desa Brabagan, Kertasari. Setibanya di sana, mereka masih bingung harus menuju kemana. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil melaksanakan sholat zuhur. Ketika menunggu Latih selesai sholat, Rara dihampiri oleh Pak Wirjo, seorang marbot di masjid tersebut. Sampai Latih selesai sholat, akhirnya Rara memutuskan untuk menanyakan tempat tinggal Daryono. Oh, nyari Mbak Dario orang pintar yang pindahan itu? Ya wes, mari tak antar ke rumahnya. Deket sih, tapi jalannya lumayan ribet. Paling 5 menit. Senang rasanya mereka bisa berhenti di tempat yang tepat. Tanpa menunggu lama, akhirnya mereka sampai di kediaman Mbah Dario. Sudah ya Mbak, sampai sini aja. Ya, Pak. Terima kasih banyak sudah mau mengantar. Assalamualaikum, Mbah Dario. Apa ada di dalam? Dengan tatapan sinis, Mbah Dario segera menutup pintunya kembali. Namun dengan segera, Rara dan Latih menahan pintu tersebut. Pergi kalian dari sini. Mau apa ke sini? Kami mohon, bantu kami, Pak. Dengan terpaksa akhirnya Mbah Dario mempersilahkan mereka duduk di depan rumah untuk menceritakan masalahnya. Cukup, saya sudah tahu tujuan kalian. Maksudnya, Mbah? Kamu itu Rara, orang yang meminta bantuan kepada Romo untuk menyembuhkan penyakit mbokmu. Tak sengaja saya mendengar pembicaraanmu dengan Romo. Kamu memaksa Romo untuk mengulangi kesalahannya lagi. Maksudnya, Mbah? Romoku dan bapakmu adalah sahabat. Dulu beliau datang kepada Romo untuk melakukan pesugihan. Sama seperti kamu. Bapakmu itu keras kepala meskipun telah diberitahu akibatnya. Dan kamu tahu apa penyebab Romoku meninggal? Romoku mati karena Romomu yang membatalkan perjanjiannya dengan iblis. Harusnya kamu yang mati, bukan bapakmu. Terus saya harus bagaimana, Mbah? Saya putus asa. Sudah, saya muak dengan semua ini. Saya muak melihat muka kalian di sini. Pergi, cepat pergi. Sambil berdiri dan mulai mengusir, serta mendorong-dorong mereka sampai terjatuh. Ini apa maksudnya Mbah? Kami datang ke sini baik-baik. Mbah Dario mengacuhkan mereka lalu kembali masuk ke rumahnya. Dengan tangan hampa dan rasa putus asa, mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Rasa takut dan bingung semakin menyelimuti Rara. Kekhawatirannya terhadap Sekar semakin membuatnya putus asa.
Sampai akhirnya malam itu pun tiba. Rara, tolong. Seketika itu pun Rara berlari ke kamar ibu. Pemandangan mengerikan pun terlihat setelah ia membuka pintu. Sekar, adik tercintanya, nampak sedang menyayat-nyayat lengannya sambil tertawa. Sekar, jangan. Rara yang tidak kuat menahan Sekar akhirnya terpental ke sudut kamar dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Saat itu pun isi dari tas Rara berhamburan. Terlihat secari kertas putih bertuliskan mantra penghilang kutukan yang secara tak sadar ternyata dimasukkan ke dalam tas Rara ketika Mbah Daryo mengusirnya. Kertas itu bertuliskan, Gunakan ini ketika sudah waktunya. Saya tidak mau terlibat lagi. yang kemudian dilanjut dengan mantra. Ketika Rara membacakan mantra itu berulang-ulang, Sekar yang tadinya tertawa jadi meringis kesakitan. Sakit. Sambil melihat ke arah Rara seakan-akan marah karena Rara membacakan mantra itu. Sambil ketakutan Rara terus membaca mantra itu. Sekar menghampiri Rara dengan menodongkan pisau kepada Rara. Rara yang ketakutan teriak minta tolong. Sekar semakin dekat dengan Rara, sementara belum ada orang yang datang menolong. Ketika Sekar hendak menebas Rara, tiba-tiba Sekar hilang kesadaran dan jatuh pingsan. Setelah itu, Lati dan beberapa warga tiba di rumah Rara karena teriakan tadi. Namun, apa yang terjadi? Ternyata Sekar tewas dengan luka tusuk di badannya. Terlihat Rara sedang kesurupan di sudut kamar memegang pulpen dan gunting sambil menangis dan berlumuran darah. Seketika itu juga Rara menatap Lati dan beberapa warga. Kemudian ia tertawa dan tersungkur jatuh. Seketika itu juga Rara menatap Lati dan beberapa warga, kemudian tertawa dan tersungkur jatuh. Mbak, Mbak Rara. Teriak bangun dari mimpinya dengan bercucuran keringat. Melihat seseorang di belakang Sekar dan hitam kondisi kepala yang dipegang di tangannya. Ingin menikam Sekar dari belakang, Rara pun berteriak dan bangun dari tidurnya dan mengambil alat seadanya. Lalu berusaha mengejar makhluk tersebut dengan tujuan membunuhnya. Rara keluar mengejar ke halaman rumah. Pergi! Kamu pergi! Pergi! Sambil mengejar sosok hitam berkepala buntung. Pergi! Batu besar telah menghalanginya, tersandung dan Rara tertancap sisir besi yang ia bawa. Dengan berlumuran darah di kepalanya, yang dahinya tertancap jelas sisir berbahan dasar besi itu. Ternyata apa yang dimimpikannya menjadi kenyataan. Jalan pintas hanya akan membuat kandas. Semoga ini tidak terjadi di dunia nyata.